Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Fiona Pramestiadana Fantarifin dengan link terakhir 37 dari Prodi S1 Kebidanan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi termodinamika yang kedua. Adapun pokok bahasan dalam video kali ini yaitu pengaturan suhu tubuh dengan keadaan fisik, kemudian pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolisme, kemudian topik selanjutnya yaitu suhu tubuh normal berdasarkan dengan rentang usia, kemudian suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia, dan topik pokok bahasan yang terakhir yaitu penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai penjelasan materi dari saya. Banyak faktor yang menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. Titik tetap tubuh dipertahankan agar suhu tubuh inti dapat konstan pada titik 37 derajat Celcius. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Mekanisme ini terjadi apabila suhu inti tubuh melewati batas toleransi tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh atau yang biasa disebut dengan titik tetap atau set point. Tubuh manusia memiliki seperangkat sistem yang memungkinkan tubuh menghasilkan, mendistribusikan, dan mempertahankan suhu tubuh dalam keadaan konstan. Berdasarkan distribusi suhu di dalam tubuh, ada yang namanya dengan suhu inti atau core temperature. Suhu inti atau core temperature adalah suhu yang terdapat pada jaringan dalam seperti pada kranial, toraks, rongga abdomen, dan rongga pelvis. Suhu ini biasanya dipertahankan dalam keadaan relatif konstan, sekitar 37 derajat Celcius. Selain itu, terdapat suhu permukaan atau yang dinamakan dengan surface temperature. Surface temperature atau suhu permukaan adalah suhu yang terdapat pada kulit, jaringan subkutan, dan lemak. Suhu ini biasanya dapat berfluktuasi sebesar 30 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Kemudian, terdapat lokasi pengaturan suhu tubuh, di antaranya di ketiak atau di aksila, kemudian ada di sublingual atau di bawah lidah, kemudian ada lokasi pengaturan suhu tubuh di rektal atau di lubang dubur. Temperatur dubur lebih tinggi 0,3 derajat Celcius sampai 0,5 derajat Celcius daripada temperatur aksila atau ketiak. Suhu rektal agak konstan bila dibandingkan dengan suhu-suhu di daerah bagian tubuh lainnya. Kemudian, pusat yang mengatur suhu tubuh di manusia adalah hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian yang sangat peka, yang merupakan pusat integrasi utama untuk memelihara keseimbangan energi dan suhu tubuh. Hipotalamus berfungsi sebagai termostat tubuh. Dengan hipotalamus menerima informasi dari berbagai bagian tubuh di kulit. Penyesuaian koordinasi dengan sangat rumit dalam mekanisme penambahan dan pengurangan suhu sesuai dengan keperluan untuk mengoreksi setiap penyimpangan suhu inti dari nilai patokan normal. Hipotalamus mampu merespon terhadap perubahan suhu udara sekecil 0,01 derajat Celcius. Di hipotalamus diketahui terdapat dua pengaturan suhu, yaitu pada regio anterior dan juga regio posterior, atau jika regio posterior adalah regio belakang, atau jika regio anterior adalah regio depan. Regio posterior diaktifkan oleh suhu dingin dan kemudian memicu refleks yang memperantarai produksi panas dan konservasi panas.
Sedangkan pada regio anterior atau regio bagian yang depan diaktifkan oleh rasa hangat yang memicu refleks yang memperatarai pengurangan panas. Setelah kita membahas mengenai pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Metabolisme sangat berperan dalam pengaturan suhu tubuh manusia, karena produksi panas tubuh sangat bergantung pada oksidasi bahan bakar yang berasal dari makanan. Panas tubuh ini dihasilkan oleh aktivitas metabolisme dalam otot, pada tulang, dan juga pada hati. Sedangkan metabolisme sendiri adalah proses pembakaran kalori dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh untuk menghasilkan sebuah energi. Proses ini terjadi di dalam sel-sel yang terdapat di dalam tubuh manusia. Manusia sendiri memerlukan energi yang berasal dari lingkungannya untuk kehidupannya. Sedangkan energi sendiri didefinisikan sebagai kapasitas untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Sumber energi tubuh manusia adalah karbohidrat, lemak, protein, termasuk vitamin, mineral, dan air. Agar dapat digunakan, sumber energi harus dirubah terlebih dahulu menjadi ATP atau adenosin trifosfat. ATP merupakan komponen berenergi tinggi yang diperlukan untuk kontraksi otot dan melaksanakan fungsi sel yang lain termasuk pengaturan suhu tubuh manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai suhu tubuh normal berdasarkan usia. Rentang suhu tubuh normal pada manusia berkisar antara 96,5 derajat Fahrenheit sampai 99,5 derajat Fahrenheit atau jika dikalkulasikan dalam Celcius sekitar 36 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Baik, di sini kita saksikan bersama-sama terdapat tabel di mana tabel ini memperlihatkan suhu tubuh normal berdasarkan rentang usia yang berbeda-beda. Di mana pada usia 3 bulan suhu normalnya adalah 37,5, pada usia 6 bulan suhu normalnya ialah 37,5, pada 1 tahun suhu normalnya berada di angka 37,7 derajat Celcius. Sedangkan pada usia dewasa atau sekitar umur 70 tahun ini berkisar di antara 36 derajat Celcius. Dapat kita lihat di sini tabel ini yang menunjukkan bahwa semakin dewasa seseorang menunjukkan bahwa semakin menurunnya juga suhu pada seseorang tersebut. Baik, selanjutnya kita akan memasuki topik suhu tubuh normal berdasarkan letak bagian tubuh manusia. Suhu tubuh terbagi atas suhu inti dan juga suhu kulit. Suhu jaringan tubuh organ dalam disebut dengan suhu inti yang sifatnya hampir selalu konstan. Berdasarkan penelitian terhadap orang sehat dengan rentan usia 18 hingga 40 tahun, diperoleh bahwa rata-rata suhu mulut berada pada angka 36,8 derajat Celcius dengan nilai terendah pada jam 6 pagi dan tertinggi pada jam 4 sampai jam 6 sore. Suhu mulut normal tertinggi berada pada angka 37,2 derajat Celcius pada jam 6 pagi.
Sedangkan pada jam 4 sore, suhu normal mulut berada pada angka 37,7 derajat Celcius. Suhu rektum berada pada angka 0,4 derajat Celcius, lebih tinggi daripada suhu mulut. Kemudian topik pembahasan kita yang terakhir yaitu penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh yang pertama yaitu demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas, sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Demam merupakan mekanisme pertahanan yang penting dalam tubuh. Peningkatan ringan suhu sampai 39 derajat Celcius meningkatkan sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi karena virus yang menstimulasi interferon atau substansi untuk melawan virus tersebut. Selama demam, metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen bertambah. Metabolisme tubuh meningkat sebanyak 7% untuk setiap derajat kenaikan suhu. Frekuensi jantung dan pernapasan meningkat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh terhadap nutrien. Kemudian, penyakit yang berkaitan dengan pengaturan suhu tubuh manusia selanjutnya yaitu hipertermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Kemudian penyakit yang berkaitan dengan pengaturan suhu tubuh selanjutnya dan yang terakhir yaitu hipotermia. Pengeluaran panas akibat paparan secara terus-menerus terhadap suasana dingin memengaruhi kemampuan tubuh seseorang untuk memproduksi panas, sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia ini diklasifikasikan menjadi beberapa, yakni hipotermia ringan berkisar antara suhu 33 hingga 36 derajat Celcius. Sedangkan hipotermia dalam kondisi berat berkisar antara suhu 27 hingga 30 derajat Celcius. Hipotermia aksidental biasanya terjadi secara berangsur-angsur dan tidak diketahui selama beberapa jam. Ketika suhu tubuh turun menjadi 35 derajat Celcius, orang yang mengalami hipotermia ini akan mengalami sensasi gemetar yang tidak terkontrol, hilang ingatan, depresi, bahkan hingga seseorang tersebut tidak bisa menilai seseorang lainnya. Jika suhu tubuh turun hingga di bawah 34,4 derajat Celcius, akan menyebabkan frekuensi jantung, frekuensi pernapasan, dan tekanan darah turun secara drastis. Jika hipotermia ini dan kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, akan menyebabkan disritmia jantung dan akan menyebabkan seseorang tersebut kehilangan kesadaran. Baik, sekian pemaparan materi saya mengenai termodinamika yang kedua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Baik, sekian pemaparan materi mengenai termodinamika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.